Puji syukur kepada Tuhan, kalau hari ini Tuhan Yesus masih memimpin kita untuk memuji serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa ya. Semua tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Kami sungguh bersyukur, terima kasih kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau akan memimpin kami untuk memuji, memuliakan Engkau, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tenangkan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami bisa datang kepadamu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Lausa mau ajak kalian nyanyi, Aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Dengan semangat ya, kita nyanyi semua, buka mulut ya. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh di hatiku. Lagu kedua, kita nyanyi ya. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu pujian ya. Lausa harap kalian semua buka mulut dan menyanyi ya. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita yang terang, mencari lembah yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Ya, kita akan tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lausa harap anak-anak semua duduk yang rapi, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Lausa UN. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Tapi
Lause akan bacakan sebelumnya ayat 10 ayat 3. Pasal 10 ayat 32 ya. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itu terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Sikap doanya, Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Engkau menolong anak-anak dapat duduk diam, tenang, mendengarkan firman dengan baik, dan menyimpan firman-Mu di dalam lubuk jantung mereka, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, ampuni dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kalau kita melihat ya firman Tuhan, bagaimana setelah Nuh dia keluar dari bahtera, maka melahirkan anak-anak dan keturunannya. Tadi ayat 32 mengatakan itu keturunan Nuh. Mereka menjadi satu bangsa dan mereka itu terpencar bangsa di bumi setelah air bah. Ya, ini sebenarnya tujuan daripada Allah. Allah katakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, berpencarlah di bumi. Ini tujuan daripada Allah. Tapi kalau kita melihat kejadian di Menara Babel, ini berbeda. Manusia tidak mau menuruti apa yang Allah mau. Mereka mau berkumpul bersatu. Ya, ayat 1 katakan, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Siner, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan untuk kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Ya, supaya kita jangan berserak di seluruh bumi. Ya, Allah katakan, hendaklah kalian beranak cucu dan bertambah banyak, berseraklah di seluruh bumi. Tapi di sini mereka tujuannya tidak mau. Artinya mereka hendak menentang Allah. Ya, mereka ingin melakukan hal yang berlawanan dengan tujuan yang Allah maksudkan. Inilah manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh manusia itu sendiri, bukan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita melihat pertama mereka melakukan apa? Mereka ya harus dicatat, mereka satu bahasa, satu logat. Misalnya dia orang kayak itu semua, itu orang kayak semua. Ya, tidak ada campuran orang Teochew, orang bahasa Indonesia, satu bahasa saja. Ya, mereka pakai satu bahasa. Akhirnya mereka kumpul di satu tempat. Mereka bilang, kita membuat batu bata untuk mendirikan menara yang sampai puncaknya ke langit, artinya sampai di surga, sampai mencapai Allah. Ya, di sini kita melihat ya bahwa manusia selalu pengen mencari Allah. Ya, dengan tujuan, dengan cara mereka sendiri. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah datang mencari manusia, memilih manusia, yang menetapkan manusia menjadi satu bangsa, dan mereka menjadikan umatnya, dan Allah menjadi Allah mereka. Ya, ini tujuan daripada Allah. Dan Allah juga mengutus
putranya Yesus Kristus untuk mencari manusia supaya manusia diselamatkan. Ya, jadi di sini kita melihat manusia selalu punya keinginan yang berbeda. Manusia ingin mencari Allah atau mencapai langit. Yang kedua, marilah kita mencari nama. Ya, mencari nama, jadi terkenal dan sebagainya. Ya, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan bukan karena kita, tapi karena Allah yang memberikan hikmat, kemampuan semuanya kepada kita. Ya, jadi kita harus sadar kalau kita sukses di dalam segala hal bukan karena kita, ya, tapi karena Allah. Artinya kita harus kembalikan segala kemuliaan, hormat kepada Allah. Ya, misalnya kita berhasil menjadi juara di kelas. Ya, orang bilang kamu pinter ya, hebat ya kok juara kelas. Bukan saya, tapi Tuhan yang berikan saya hikmat kepintaran. Harusnya begitu, kembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Bukan seperti orang-orang ini mencari nama. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan supaya mereka tidak terpencar di bumi. Lalu Allah melihat, ya di sini juga kita melihat bahwa Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Ya, baik itu lakukan baik dan tidak baik, ikutin firman atau enggak ikut firman, nakal atau tidak nakal, pasti Allah melihat. Ya, jangan pikir kamu sendirian, kamu buat nakal. Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Allah melihat di sini katakan ya. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Memang manusia punya kepintaran, ya, punya hal-hal yang bisa, tapi tanpa bantuan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah tahu itu tujuan apa yang kita kerjakan, ingin memuliakan, cari nama sendiri, Allah pasti cegah. Allah pasti cegah apa yang manusia lakukan itu. Ya, kita melihat Allah turun, melihat, dia katakan apa yang dia perbuat pasti akan terlaksanakan. Ayat 7, baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Ya, tadi Rasul sudah katakan Allah bisa. Allah kalau melihat manusia menyimpang, dia ingin pertama kasih rotan, kasih peringatan kepada manusia supaya manusia itu bertobat. Maka ini menara mau mencapai ke langit, Allah cegat, Allah kacaukan bahasa mereka. Bagaimana caranya? Jadi masing-masing dibuat saling tidak mengerti. Misal tadi Rasul bilang bahasa Ke, ya, akhirnya ada yang bisa Teochew, ada yang bisa bahasa Inggris dan Mandarin, lain-lain. Jadi misalnya contoh, yang satu bahasa Ke, saya minta paku, ya. Kita tahu ya bahasa Ke minta paku ya. Terus yang itu orang Madura yang dengar nggak ngerti, diambilin gergaji, ya, kacau nggak? Kacau, nggak bisa jadi. Minta batu bata, yang dikasih misalnya papan, wah jadi kacau. Padahal harus makin tinggi kan bangunannya, dioper-oper sampai atas, ternyata minta paku yang dikasih gergaji. Wah, jadi nggak jadi. Allah kacaukan bahasa mereka. Ya, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Nah, di sini Allah mau rencananya terlaksana. Kalau manusia diperingati, ditegur, sudah berbuat salah, berdosa, harus segera bertobat supaya terlaksana apa yang Allah mau. Ya, Allah kan tadi Rasul pertama sudah katakan Allah maunya manusia itu berserah dan beranak cucu bertambah banyak. Nah, ini tujuan Allah. Dan berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebab sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan di seluruh bumi.
Jadi ini termasuk jawaban kepada kita kenapa kita ada bahasa yang berbeda-beda. Ya, banyak macam bahasa di dunia ini. Nah, inilah kalau orang tanya sama kamu, kenapa bahasa banyak ya? Nah, kamu bukain Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ini jawaban yang dari Tuhan, paling tepat. Ya, dibanding jawaban-jawaban yang lain. Jadi Alkitab ini semuanya jelas. Ya, kita nggak usah cari di tempat lain. Jawaban untuk kehidupan kita, rencana Tuhan juga kita dapat lihat di sini. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya berjalan masuknya rencana Tuhan, ya, yang kita lakukan. Baca Alkitab dan kita minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Ya, hari ini kita secara singkat sudah belajar tentang Menara Babel. Kalau kamu ingat, ada yang bilang Menara Babel, kamu langsung ingat, wah, bahasanya dikacaukan. Ya, inilah Menara Babel yang kita pelajari hari ini. Ya, manusia cenderung ingin cari nama. Manusia cenderung ya punya keinginan untuk mencari Allah sendiri dengan caranya. Tapi Alkitab mengajarkan Allah datang mengutus Tuhan Yesus mencari manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa supaya manusia tidak mati, manusia memperoleh hidup yang kekal. Ini tujuan Allah. Ya, terus kita juga belajar bahwa manusia punya bahasa banyak karena manusia tidak menjalankan apa yang Allah mau. Akhirnya Allah mengacaukan bahasa mereka. Inilah cerita dari Menara Babel. Ya, semoga kita mengingat, tangkap firman Tuhan ini masuk di dalam otak kita, jantung kita, dan kita nanti renungkan di rumah. Ingat lagi, nanti kita cerita sama teman-teman kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus memberikan peringatan kepada kami bila kami salah jalan. Firman-Mu mengingatkan kami dan kami harus segera bertobat. Bagi kami yang masih di dalam dosa, belum percaya Yesus, kami tahu bahwa orang yang belum percaya Yesus pasti binasa dan masuk ke neraka. Tapi kabar baiknya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Kita mengakui dan percaya, maka kita peroleh hidup yang kekal. Melalui firman yang singkat ini, kami dapat belajar dan kami dapat dikuatkan dan kami boleh makin percaya dan sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.